Yang kedua, alasan kenapa apologet Kristen membahas soal Islam, karena dalam Al-Quran bikin fitnah. Contoh dalil Quran ini, Quran Surat Al-Maidah ayat 116. Dan ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Dalam kurung Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku." Di sini Allahnya yang gak maha tahu bertanya kepada Isa, apa benar bahwa Maryam itu sebagai Tuhannya orang Kristen? Seakan-akan lebih tahu dan lebih pandai daripada orang Islam. Fatimah Sakediah namanya, yang mempunyai ciri khas selalu menyudutkan dan sering memfitnah tentang ajaran Islam, sebegitu getol dan semangatnya dalam membahas tentang Al-Quran, yang dimana Fatimah Sakediah menganggap bahwa isi kandungan Al-Quran Surat Al-Maidah ini, dia jadikan sebagai alasan untuk membahas Islam. Sebelum Ibu Fatimah bertanya kepada saya, tentu saya pengen menguji terlebih dahulu. Betul tidak Mbak Fatimah ini katanya mantan radikalis ya? Iya, kenapa Halo, Mbak Fatimah, biasanya mantan radikalis itu paham betul bahasa Arab, gitu ya. Mahwa fi ma'ana hadis, mahwa ma'ana fi hadis, man sami'a bi min ummatin au yahudiyun au nasraniyun falam tu'min bi dahulan nar. Tafadhol. Apakah dasar kecerdasan orang Islam itu harus dilihat dari bahasa Arabnya? Enggak. Gini yang saya lihat tentang ibu itu, kalau ibu itu katanya mantan radikalis, ya kan? Makanya saya perlu mempertanyakan keradikalisannya. Saudara Nandar pernah tahu nggak kesaksian saya? Dari tahun 2001 saya sudah keluar dari Islam. Ya. 94, ibu tahu nggak ibu tahu nggak saya ini adalah 97 sampai 98 saya sudah keluar dari radikal karena saya hanya mengikuti 1 tahun. Nah setelahnya saya sudah Islam biasa lagi. Belum apa-apa lagi MU udah mulai melawak. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, "Inna ad-dina indallahi al-Islam." Bismillahirrahmanirrahim. Alasan saya membahas Fatimah Sakediah ini, dikarenakan konten dari Fatimah Sakediah sangat sering banget membahas tentang ajaran Islam ya. Jadi, kali ini kita akan membuktikan, apakah benar, Fatimah Sakediah itu ahli dalam membahas Islam dengan baik dan benar. Nah, jawabannya akan saya buktikan dengan saya angkatnya, video diskusi santuy antara Yonatan Nandar dengan Fatimah Sakediah. Di sini kalian akan tahu, bagaimana kemampuan MU. MU pula, maksud saya, bagaimana kemampuan Fatimah Sakediah jika berdiskusi. Jangan lupa, ini hanyalah edukasi dan hiburan, yang bermanfaat silahkan pelajari. Yang mungkin bikin kalian terhibur, ya tertawalah. Di tahun 2001 saya sudah tidak lagi menghafal Al-Quran. Kalau seandainya saya dari tahun 2001 sampai sekarang saya masih muslim, mungkin saya akan bisa menguasai lagi dan memfasihkan lagi tentang logat bahasa Arab. Hoax terus. Iya benar sekali, wahai sahabat beriman, bahwa Fatimah Sakediah ini memang benar-benar pelawak, ya. Mari kita buktikan saja, di awal-awal pembukaan diskusi, Fatimah Sakediah sudah banyak ngeles. Saya yakin, walau dia kembali ke Islam pun, belum tentu juga dia bisa fasih dalam membaca Al-Quran. Nih buktinya. Coba kakak lafalin fi'il madi wazan fa'ala kak. Fi'il madi maksudnya disuruh baca apa bagaimana? Iya, suruh dibaca. Fi'il madi wazan di surat apa? Itu bukan surat kak. Itu jadi sastra kak.
Itu sastra. Oh, Yang jadi biasanya sastra. Muslim itu pasti tahu, Kak. Oh masa? Muslim itu pasti- Saya udah lupa itu kalau soal sastra itu. Udah soalnya saya dari tahun 2001 saja sudah nggak apa lagi nggak, maksudnya nggak berkecimpung lagi di dalam Islam. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Jadi saya sudah fokus dalam kekristenan, otomatis saya sudah tidak mengingat itu lagi. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Oke Mas Nadar, kalau begitu Islam ini merasa bahwa Alkitab, Taurat, dan Injil ini adalah suatu kebenaran dan firman Tuhan ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim. dengerin. Mas, gak usah sok-sok Arab-Araban. Aduh, hidup binasa dong. Panas sekali di sini ya. Banyak yang panas, banyak yang kejang-kejang. Saya bilang juga apa, itu belum Fatimah sendiri yang membacanya, baru dengar dari Bang Nandar membacakan sesuatu dengan bahasa Arab saja. Sudah kepanasan. Yang pasti walau dia balik ke Islam pun, ya insya Allah dia akan balik murtad lagi. Biar waktunya cepat, ya. Biar bergulirnya juga cepat. Mas pakai bahasa Indonesia aja, gak usah sok-sok Araban. Kristen selalu kalah, tetapi ngotot. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Justru ini adalah legal standing, legal standingnya Ibu. Itu kan kamu kan terlalu kefasihan karena kamu setiap hari masih pakai baca mantra begitu ya. Lawak kali ni ah. Mantra adalah rangkaian kata-kata atau bunyi yang diucapkan secara berulang-ulang seperti praktik spiritual atau meditasi. Mantra digunakan untuk membantu konsentrasi, mencapai keadaan tenang, menghubungkan diri dengan alam semesta, atau mencapai kesadaran tingkat tinggi. Mantra dapat ditelusuri ke dalam tradisi-tradisi agama seperti Hinduisme, Buddhisme, Jainisme, dan Sikhisme. Dalam konteks Hindu, mantra sering digunakan dalam praktik yoga dan meditasi. Mantra juga ditemukan dalam agama-agama lain, seperti Buddhisme, di mana dikenal sebagai dharani atau japa. Nah, apa yang dikatakan oleh Fatimah Sakdiah ini sungguh ngawur. Padahal mantra itu bukan milik Islam. Wah, ini sudah penyimpangan dan menyesatkan. Inikah jagoan oten? Inikah orang yang didewa-dewakan oten? Ya beginilah, memang sifat Fatimah Sakdiah. Kalau kepanasan menghadapi pendebat Islam, kalau nggak ngeles ya ngotot dan juga nerocos. Itu kamu udah terbiasa. Gak usah perlu. Tamu tapi nggak sopan, ngerocos terus, nggak suka saya. Nggak bisa diajak kompromi, diajak bicara. Ya, oke. Terima kasih Ibu. Mohon maaf ya sebelumnya telah mengganggu. Sekarang begini, Mas Nandar, santai saja. Ya. Gak usah Anda merasa bahwa Anda ini orang sepintar, mau membuktikan Anda ini orang pintar sedunia. Saya menilai pendeta-pendeta Kristen tidak pernah menang, alias kalah bin knockout atau KO dalam istilah tinju, jika berdiskusi atau berdebat dengan teolog Islam. Malu dibantai segitu. Oh. Gak cari lawan untuk Arsenalnya sepadan lah, MU lemah. Tetapi dalam diskusi Anda ini hanya seolah-olah mainin bahasa Arab supaya lebih lama begitu ya. Jangan Mas, ada banyak ngantri. Saya sebenarnya hanya tertuju kepada saudara muslim menjawab. Seperti itu sebenarnya. Karena ini selingan Anda sudah masuk duluan, ya, nggak usah pakai sosok bahasa Arab. Kita langsung aja diskusi. Tuh, kalian lihat tuh kemampuan MU tuh. Nah, ini adalah bukti bahwa Fatimah Sakediah kesurupan ketika Yonatan Nandar menggunakan bahasa Arab. Jika kalian mendengar Fatimah Sakediah bahas Islam dengan membacakan narasi terjemahan dari ayat-ayat Al-Quran, tolong jangan didengarkan, karena pasti tujuannya hanya membuat citra ajaran agama Islam menjadi buruk, serta merendahkan umat Islam saja. Apakah apa? Di dalam Islam, Taurat dan Injil itu adalah suatu firman Tuhan? Taurat? Apakah kurang jelas ya dari tadi ya? Putus-putus.
apakah Taurat, Mazmur, dan Injil itu adalah firman Tuhan? Ya, begini. Saya jawab ya, Bu. Taurat, Torah, kemudian Mazmur Daud, kemudian Injil adalah wahyu Tuhan yang diwahyukan kepada para nabi. Akan tetapi bukan Injil yang ada di dalam Injil kanonik, bukan Torah yang ada dalam perjanjian lama, bukan Mazmur di dalam perjanjian lama juga. Injil itu bukan dari nabi, Pak. Nah, dari sini saja kita sudah tahu kalau Fatimah Sakdiah sangat lemah otaknya dalam menerima jawaban. Jika kalian cermat dengan jawaban Yonatan Nandar, Taurat, Torah, kemudian Mazmur Daud, kemudian Injil adalah wahyu Tuhan yang diwahyukan kepada para nabi. Injil adalah wahyu Tuhan yang diwahyukan kepada para nabi. Sudah jelas, dan Yonatan Nandar nggak pernah bilang bahwa Injil itu dari nabi. Nah, inilah yang saya maksud. Kalau Fatimah Sakediah hanya berkemampuan Pentium Wartel, nggak pantas kalau jadi pendebat. Cocoknya itu jadi apa ya? Liga lawak aja lah, banyak pemain lawak tu. Kenapa? Injil itu bukan dari nabi. Kan tadi itu, saya beda itu. Tadi Ibu kan mengatakan kepada saya bertanya, apakah Injil itu firman Tuhan? Apakah Taurat itu apakah Taurat itu firman Tuhan? Apakah Mazmur itu firman Tuhan? Maka saya katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan wahyu berupa Injil, berupa Taurat, berupa Mazmur Daud kepada para nabi. Kalau Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, kalau Torah kepada Nabi Musa, kalau Mazmur Daud kepada Nabi Daud. Oh, masalahnya Injil yang ada di dalam perjanjian baru bukanlah firman Tuhan yang asli, kemudian Torah juga bukan firman Tuhan yang Allah turunkan. Torah yang ada dalam perjanjian lama sekarang itu bukan firman Tuhan, dan Mazmur Daud yang ada di dalam perjanjian lama pun bukan firman Tuhan yang asli, karena sudah dirubah di dalam Konsili Nicea pada tahun 325 Masehi. Oke, stop. Oke, sudah cukup. Terima kasih untuk penjelasannya. Tetapi saya akan mau bantah. Ya, kalau 325 Nicea Konsili Omonganmu seperti balon warna-warni, indah tapi isinya angin. Dia telah mengubah yang tercatat namanya Taurat, Zabur, dan Injil. Kalau begitu, kenapa di zamannya Muhammad Allah Subhanahu wa taala sempat membenarkan kita terdahulu? Sementara Sementara Muhammad dia hadir di 600 tahun setelah adanya kita. Ya. Bagaimana ini? Oke. Bagaimana? Jadi umat Islam bahkan saya evangelis Yonatan Nandar mengakui, mengimani, bahkan tidak sempurna atau bahkan batal keimanan seorang Islam ketika dia tidak mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan Taurat, pernah menurunkan Bible. Saya rasa penjelasan dari Yonatan Nandar sudah jelas ya sahabat. Hanya saja Fatimah Sakediah ini kemampuannya macam Pentium Wartel. Kemudian tata cara dalam berdiskusi macam orang yang gak pernah diajarkan kasih. Si Fatimah Sakdiah sering memotong pembicaraan yang belum selesai, entah karena takut menerima kebenaran Islam, atau karena Fatimah Sakdiah sudah diliputi dengan kebencian ketika ajaran Islam adalah kebenaran. Buktinya, Fatimah ini bertanya kepada narasumber Muslim, bukan ngeteskan. Apapun yang dijawab oleh Yonatan Nandar, seharusnya bisa diterima dengan baik oleh Fatimah Sakdiah yang gak ngerti tentang Islam sama sekali. Tapi nyatanya Fatimah Sakdiah ini, yang saya yakin bahwa dia nggak ada keilmuan tentang Islam, justru seakan-akan lebih pandai daripada narasumber Islam. Yonatan Nandar itu ilmunya tinggi, bahkan beliau menguasai bahasa asli Bible, baik yang Yunani dan Ibrani. Tolong teliti ya dengan perkataan saya. Perkataan saya mengatakan, di masa Muhammad, ya, itu Allah Subhanahu wa taala dia membenarkan kitab terdahulu, yaitu Taurat, Mazmur, dan Injil. Tetapi Anda mengatakan tadi
bahwa Taurat yang di kitab saya, Mazmur di kitab saya, Injil di kitab saya itu bukanlah firman Tuhan. Katanya kamu bilang di Konsili ke-325 ya itu sudah dirubah. Tetapi kenyataannya di 600 tahun kemudian, di masa abad 7, masa abadnya Muhammad, ya, Allah Subhanahu wa taala dia masih membenarkan kitab Taurat, Mazmur dan Injil. Kalau begitu ya, Saudara Nandar, pada saat adanya Muhammad berarti kitab itu masih ada, Saudara. Oke. Bagaimana? Ibu baca surat As-Saff ketika Isa alaihissalam berkata, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Ya, kemudian musyaddiqa ya. Indonesianya saja. Nah, siapa yang selalu kalah dan siapa yang ngotot? Sangat kasihan ya. Oke, karena ibu tidak bisa bahasa Arab, tidak mengerti Al-Quran, maka saya akan menjawabnya. Mas, ya, gak usah jadi, sombong. Denger ya, saya menjawab. Dengerin dulu. Saya menjawab ya, Bu. Saya menjawab ya. Tadi dulu, Mas, sebentar ya. Saya kasih tahu Mas sekali lagi. Saya ini hidup di lingkungan Muslim, Mas. Mas gak usah sombong. Mungkin Masnya pinter bicara, mungkin Mas menguasai pendalaman tentang bahasa Arab. Saya tiap hari dijumpai dengan mereka. Mereka ini cuma bisa baca, tapi nggak ngerti Pak artinya, Pak. Jika berdiskusi atau berdebat dengan teolog Islam, namun anehnya tetap ngotot dan tidak berani mengakui kesalahannya. Sakitnya sampai ke ubun-ubun tuh. Jadi nggak usah keluar-keluar, Anda di media, Anda ini seolah-olah tuh fasih bahasa Arab, ingin menunjukkan bahwa Anda ini seorang yang cerdas. Oke, saya nyatakan Anda seorang cerdas, tapi tidak semua orang Muslim cerdas loh, Mas. Jadi nggak usah basa-basi kalau debat sama saya. Dan dalam pandangan saya, hal ini sebetulnya sangat memalukan. Ya. Bikin malu aja, makanya micin itu dikurangin. Baiklah sahabat beriman, saya cukupkan videonya sampai di sini. Bagaimana menurut kalian? Apakah Fatimah Sakediah layak jika membahas tentang Islam dengan mengandalkan teks terjemahan saja? Ya, saya harap jangan dipercaya, karena si murtadin odong-odong ini hanya bisa ngeles dan menipu saja. Keilmuan tentang Kristen pun mungkin belum tentu dia paham. Apalagi bahas Islam, ya beginilah misionaris, kerjaannya hanya berusaha mendangkalkan akidah umat Islam supaya murtad. Maka dari itu, ingat ya sahabat, jangan sampai murtad. Saya pamit undur diri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.